Jumpa lagi dengan saya di channel Simple Solution. Hari ini kita akan membahas materi integritas. Sebenarnya, untuk ruang lingkup cakupan materi integritas ini cukup banyak, sama seperti materi-materi TWK yang lain. Cuma, untuk mempermudah teman-teman dalam memahami apa itu integritas secara utuh, maka di sini saya membaginya ke dalam beberapa konsep. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini agar saya semangat untuk mengupload video-video terbaru. Oke teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita ke materi. Oke, nah di dalam KBBI, integritas itu adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kata lainnya teman-teman adalah kejujuran. Oke. Jadi secara KBBI integritas itu adalah sikap yang lebih mengutamakan konsistensi dan transparansi dalam tindakan. Oke. Di mana konsistensi itu meliputi kesesuaian ucapan dan tindakan. Sementara untuk transparansi meliputi keterbukaan atau kejujuran. Dan yang harus teman-teman pahami bahwa kejujuran ini adalah nilai integritas tertinggi yang harus dimiliki dari seorang ASN. Oke. Jadi harus diingat, nilai integritas tertinggi yang harus dimiliki seorang ASN itu adalah kejujuran, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, integritas itu sendiri bisa kita pandang sebagai sebuah konsep yang terdiri atas pertama, konsistensi dalam tindakan, kedua, nilai-nilai, yang ketiga, metode-metode, keempat, prinsip-prinsip, dan yang kelima, ekspektasi-ekspektasi. Jadi, di sini integritas bukan hanya masalah bagaimana kita harus bertindak, oke, tapi juga tentang bagaimana tindakan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, atau kode etik yang berlaku. Jadi kata kuncinya harus ada kesesuaian atau konsistensi. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Sekarang kita lanjut ke makna dari integritas itu sendiri. Nah, di sini integritas itu sendiri memiliki dua makna teman-teman. Yang pertama itu konsistensi antara hati, ucapan, dan tindakan. Garis bawahi kata konsistensi sebab kata tersebut adalah unsur utama dari integritas. Oke? Karena seseorang yang punya integritas, dia akan konsisten dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan kode etik yang berlaku. Oke? Nah, terus untuk makna kedua dari integritas itu sendiri adalah kemampuan untuk secara teguh senantiasa memegang prinsip-prinsip moral secara konsisten. Nah, di sini ada lagi kata konsisten, teman-teman. Di sini seseorang yang punya integritas adalah orang yang memiliki pendirian yang kokoh terhadap prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan kode etik. Ingat, jadi di sini kita punya dua makna dari integritas. Yang pertama itu adalah konsistensi antara hati, ucapan, dan tindakan. Terus yang kedua, kemampuan untuk secara teguh senantiasa memegang prinsip-prinsip moral. Oke. Jadi teman-teman harus ingat kedua makna tersebut. Terus lanjut, di dalam integritas ada 3 dimensi yang harus dipahami. Pertama itu dimensi kejujuran, yang kedua dimensi konsistensi, yang ketiga dimensi keberanian. Oke, kita bahas dari dimensi kejujuran ini dulu. Di dalam kejujuran terkandung makna pertama, empati. Artinya apa? Artinya kita punya keinginan untuk menolong orang lain. Itu, untuk makna empati itu berarti kita ada keinginan untuk mau membantu orang lain, oke? Terus, tidak melakukan fitnah atau tidak sembarang menuduh orang lain. Ingat. Terus, yang ketiga, tidak sombong, yang artinya orang yang memiliki integritas adalah orang yang bersikap rendah hati. Oke, jadi itu makna tidak sombong tadi. Terus untuk yang kedua, dimensi konsistensi. Nah, di sini konsistensi dalam melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dikatakan. Artinya antara tindakan dan perkataan itu sejalan, nggak beda-beda, nggak menyimpang, teman-teman. Ketika teman-teman berkata A, ya A. Ketika teman-teman berkata B, ya B. Sesuai dengan tindakan yang teman-teman lakukan. Itu namanya integritas. Terus, di dalam konsistensi sendiri terkandung makna pertama, tidak mudah goyah. Artinya, seseorang yang punya integritas memiliki prinsip untuk berpegang teguh pada kode etik yang berlaku. Terus, konsisten dalam perbuatan dan perkataan. Nah, di sini maknanya konsisten dalam perbuatan dan perkataan itu
antara perbuatan dan perkataan itu harus jalan seperti yang saya bilang tadi. Kalau bilang A ya A, kalau bilang B ya B. Atau kata lainnya adalah tidak munafik, teman-teman. Oke. Terus kita lanjut ke dimensi ketiga, keberanian. Nah, penjelasannya untuk keberanian ini adalah kita harus berani dalam menyampaikan kebenaran dan mempertahankan prinsip sesuai dengan kode etik yang berlaku. Di dalam keberanian terkandung makna pertama, transparan. Nah, transparan ini artinya kita berani terbuka dan jujur dalam segala hal sesuai dengan kode etik yang berlaku, teman-teman. Terus yang kedua itu percaya diri, yang artinya yakin untuk mempertahankan sikap jujur atau sikap transparansi kita tadi. Tadi kan kita sudah berani jujur, tapi kita berani nggak mempertahankannya. Nah, itu kita perlu percaya diri. Oke, paham? Bisa dipahami, teman-teman? Terus, selanjutnya di sini juga ada nilai-nilai integritas. Nah, nilai integritas terdiri atas kejujuran. Nah, ingat kejujuran ini adalah nilai tertinggi dari integritas. Setelah itu diikuti dengan peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, dan sabar. Nah, jadi untuk materi integritas ini cukup sampai di sini materinya, teman-teman. Yang penting hari ini kita bahas konsep tentang apa makna dasar dari integritas tersebut dan nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Oke. Jadi untuk menambah pemahaman konsep teman-teman, maka kita akan coba latihan soal, teman-teman. Jadi materinya cukup ini aja dulu, teman-teman. Oke. Jadi langsung kita ke latihan soal. Oke, langsung soal nomor 1. Dikatakan bahwa Pak Budi adalah seorang kepala sekolah yang sangat bertanggung jawab, di mana ia selalu datang tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Sikap disiplin Pak Budi menjadi teladan bagi bawahannya. Selain itu, dalam menjalankan profesinya sebagai ASN, ia selalu bersikap transparan dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambilnya. Sebagai seorang ASN, Pak Budi dikatakan memiliki integritas yang tinggi sebab, ini pilihan jawabannya. Yang pertama, yang A, memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam menjalankan profesinya. Yang B, punya jiwa kepemimpinan yang tinggi dalam memimpin bawahannya. Yang C, memiliki disiplin tinggi terhadap waktu. Yang D, memiliki sikap jujur dalam setiap tindakannya. Yang E, mampu menjadi teladan yang baik bagi bawahannya. Oke, bisa dipahami, teman-teman? Langsung saja kita analisis soal ini, teman-teman. Di sini konteksnya adalah Pak Budi itu punya sikap bertanggung jawab, disiplin dan jujur. Terus bagaimana kita tahu hal tersebut? Nah, hal ini ditunjukkan dari sikap Pak Budi yang bertanggung jawab, datang tepat waktu, dan selalu bersikap transparan. Itu sudah dikatakan di soal, teman-teman. Jadi kembali lagi ke materi awal tadi. Ini semua adalah nilai dari integritas. Oke, nilai integritas tadi ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, dan sabar. Oke. Terus, cuma seperti yang saya katakan sebelumnya, nilai integritas tertinggi dari seorang ASN. Nilai integritas tertinggi dari seorang ASN adalah pada nilai kejujuran. Tadi sudah saya katakan di awal, teman-teman. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat dari semua jawaban yang tepat adalah D, memiliki sikap jujur dalam setiap tindakannya. Oke, bisa dipahami, teman-teman? Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Kita baca dulu. Di soal nomor 2 dikatakan, Anda adalah seorang pegawai KPK. Sebagai seorang pegawai KPK, Anda dituntut untuk punya rasa integritas yang tinggi. Yang artinya Anda harus, untuk jawaban yang A, berani bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang Anda lakukan apabila Anda melanggar kode etik dari lembaga. B, bertindak sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam lembaga tersebut. C, patuh pada kode etik yang berlaku dan terwujud dalam tindakan Anda dalam bekerja di lembaga tersebut. Yang D, bertindak konsisten baik dalam perilaku dan perkataan yang sesuai dengan kode etik dari lembaga. Yang E, memiliki nilai moral yang tinggi dalam menjalankan tugas Anda. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, tadi sudah dijelaskan juga di awal, jika seseorang yang punya integritas artinya dia konsisten dalam perilaku dan perkataan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Jadi jawabannya langsung bisa kita pilih, langsung bisa kita temukan, teman-teman. Yaitu jawabannya adalah D. Oke, teman-teman, bisa dipahami? Untuk soal nomor 2 ini tidak terlalu sulit karena dia kata kuncinya sudah kelihatan di jawaban D ini. Langsung bisa kita tembak saja. Sehingga kita langsung bisa memilih option D langsung, oke? Terus lanjut ke soal nomor 3.
Oke, lanjut ke soal nomor 3. Di sini dikatakan bahwa Pak Andi adalah seorang komisaris jenderal polisi. Anaknya terlibat dalam kasus penembakan. Pak Andi bisa saja menyembunyikan kasus tersebut karena posisi yang dipegangnya saat ini. Para bawahannya pun menyarankan agar Pak Andi menutupi kasus tersebut. Namun menurut mereka ada baiknya kasus tersebut ditutupi karena akan mencoreng nama baik Pak Andi jika itu diketahui publik. Namun Pak Andi malah melakukan langkah sebaliknya. Ia malah membuka kasus peristiwa penembakan tersebut dalam jumpa pers, lalu menyerahkan putranya untuk diproses secara hukum. Tindakan Pak Andi ini menunjukkan bahwa ia memiliki nilai integritas. Nah, oke. Di opsi A kita lihat keberanian, sebab ia telah berani mengungkapkan kasus penembakan yang melibatkan anaknya ke publik. Terus yang B, sabar, karena ia mau merelakan anaknya untuk diproses secara hukum dan membiarkan hukum yang memutuskan anaknya bersalah atau tidak. Yang C, percaya diri, sebab ia yakin dan teguh untuk mengungkapkan kasus tersebut kepada publik, walaupun hal tersebut bisa mencoreng nama baiknya. Yang D, bertanggung jawab, sebab ia sudah berani tidak menutupi kasus tersebut, walaupun ia mampu untuk melakukannya. Yang E, jujur, sebab walaupun mengungkapkan kasus tersebut ke publik bertentangan dengan hati nuraninya, namun ia tetap melakukannya. Oke, jadi langsung saja kita bedah. Di sini konteks masalahnya Pak Budi mau bersikap transparan. Bagaimana kita tahu hal tersebut? Hal ini ditunjukkan dari sikap Pak Budi yang mau mengadakan jumpa pers dan membiarkan anaknya diproses secara hukum. Oke. Nah, sikap transparan ini adalah sikap jujur. Seharusnya pilihan jawabannya itu E. Oke, teman-teman. Seharusnya jawabannya E, teman-teman. Cuma jika diteliti lagi, di situ ada pertentangan makna, di mana kita tahu kejujuran dalam integritas itu bermakna kesesuaian antara hati, perkataan, dan tindakan. Sementara di situ dikatakan terdapat pertentangan dengan hati nuraninya Pak Budi. Oke. Artinya itu menunjukkan sikap yang tidak konsisten, teman-teman. Jadi pilihan E ini langsung kita eliminasi saja, walaupun dia punya nilai integritas kejujuran, karena tidak sesuai dengan makna kejujuran dalam integritas. Oke. Nah, sekarang sisa jawabannya hanya A, B, C, dan D. Untuk opsi A, B, dan C itu sudah tidak mungkin, teman-teman, sebab untuk opsinya berani, sabar, dan percaya diri itu sudah jauh dari konteks soal, karena dalam kasus ini anak Pak Budi kan terlibat dalam kasus penembakan, jadi memang sudah seharusnya ia diproses. Jadi jawaban yang paling tepat D, bertanggung jawab, dan hal itu ditunjukkan dari sikap Pak Budi yang tidak mau menutupi kasus tersebut walaupun ia mampu untuk melakukannya. Jadi ia punya ciri untuk bertanggung jawab, dan ini sifat bertanggung jawab yang sesuai dengan integritas. Oke. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah D tadi, teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga dengan 3 soal yang saya berikan ini teman-teman bisa memahami makna dari integritas. Nanti untuk soal-soal yang lain kita akan bahas di video selanjutnya. Dan untuk materi integritas ini cakupannya masih luas, teman-teman. Nanti juga akan kita bahas integritas dalam lembaga negara seperti KPK dan integritas dalam bernegara serta hubungannya dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Oke, jadi cukup sekian. Saya doakan agar teman-teman sekalian berhasil dalam tes CPNS tahun ini. Terima kasih.